Prestasi yang ketiga, Jenderal Ahmad Yani diangkat sebagai Komando Operasi tertinggi yang berada di bawah Komando Presiden. Prestasi yang keempat, pada tanggal 23 Juni 1962, Jenderal Ahmad Yani mendapat kepercayaan menjadi Kepala Staf Angkatan Darat atau Kasat. Pada tanggal 1 Oktober 1962, Jenderal Ahmad Yani menjadi korban penculikan D30S. Saat akan dijemput, Jenderal Ahmad Yani menolak untuk ikut dan melakukan perlawanan sehingga mendapatkan serangan tembak 2 kali yang membuatnya tewas di depan kamarnya. Setelah tewas, jenazah Jenderal Ahmad Yani dibawa ke lubang buaya, dimasukkanlah ke dalam sumur tua. Baru pada tanggal 4 Oktober, jenazah ditemukan dan dimakamkan di Taman Pahlawan Kalibata. Jenderal Anumerta Ahmad Yani mendapat gelar Pahlawan Revolusi karena menjadi korban penculikan G30S PKI. Bangsa yang hebat adalah bangsa yang mampu menghargai jasa para pahlawannya. Selamat Hari Pahlawan tanggal 10 November 2021. Pahlawanku inspirasiku. Selamat pagi Pak Rodi, teman-teman. Nala mau menceritakan tentang pahlawan nasional Republik Indonesia, Pangeran Diponegoro. Pangeran Haryo Diponegoro atau biasa disebut Pangeran Diponegoro lahir tanggal 11 November 1785 di Yogyakarta. Meninggal pada tanggal 8 Januari 1855 di Makassar. Pangeran Diponegoro memimpin Perang Diponegoro atau Perang Jawa pada tahun 1825 hingga 1830 melawan Hindia Belanda. Awal perang di Yogyakarta sehingga meluas ke banyak daerah di Jawa sehingga disebut juga Perang Jawa. Keteladanan Pangeran Diponegoro pemberani, jujur, bertanggung jawab, cinta tanah air dan bangsa, rela berkorban demi Indonesia dan mencintai rakyatnya. Terima kasih Pak Rodi. Assalamualaikum. Dadah. Saya akan bercerita tentang pahlawan I.R. Soekarno. Berbicara tentang pahlawan kemerdekaan nasional Indonesia tidak bisa dilakukan tanpa sang proklamator kemerdekaan itu sendiri. I.R. Soekarno adalah presiden pertama Indonesia yang juga berperan sebagai pencetus dasar negara Pancasila yang kita gunakan hingga saat ini. Bersama dengan Muhammad Hatta, Soekarno merupakan tokoh penting yang telah menginspirasi masyarakat Indonesia dalam berjuang mencapai tujuan kemerdekaan
jasa mereka berbagai sosok pahlawan perintis kemerdekaan yang telah amat sangat berjasa terhadap bangsa yang negara Indonesia. Terima kasih. Sekian cerita dari Prayoga. Merdeka, merdeka, merdeka. Selamat pagi Pak Rodi, saya Arjuna kelas 2D nomor absen 5 akan menceritakan tentang salah satu pahlawan nasional yang bernama Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Desa Mayong, Jepara pada tanggal 21 April 1879. Beliau dikenal sebagai tokoh Jawa. Raden Kartini adalah pahlawan nasional yang memperjuangkan emansipasi perempuan. Beliau dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi Nusantara. Beliau wafat pada tanggal 17 September 1904. Demikian video dari Arjuna tentang pahlawan nasional Raden Ajeng Kartini. Terima kasih. Selamat sore Pak Rodi dan teman-teman. Saya akan menceritakan tentang pahlawan nasional perempuan, yaitu Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini Joyo Adiningrat atau lebih dikenal dengan nama R.A. Kartini lahir di Mayong, Jepara tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini terkenal sebagai pejuang emansipasi wanita. Beliau memperjuangkan agar derajat perempuan Indonesia setara dengan laki-laki baik dalam pendidikan maupun pekerjaan. Pada usia 24 tahun, R.A. Kartini menikah dengan Bupati Rembang KRM Adipati Aryo Singgih Joyo Adiningrat pada 12 November 1903. Suami R.A. Kartini mendukung cita-citanya dan turut membangun sekolah perempuan di pintu timur gerbang perkantoran Rembang yang kini menjadi Gedung Pramuka. R.A. Kartini meninggal pada 17 September 1904, selang 4 hari setelah melahirkan anak pertamanya, R.M. Sosalit Joyo Adiningrat. R.A. Kartini dimakamkan di Desa Bulu, Rembang. Demikian penjelasan singkat saya tentang Raden Ajeng Kartini. Terima kasih. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1897. Beliau merupakan tokoh yang memperjuangkan emansipasi wanita. Raden Ajeng Kartini mempunyai buku kumpulan surat yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Selamat malam Pak Rodi dan teman-teman. Maudi akan bercerita tentang salah satu pahlawan wanita di Indonesia, yaitu Cut Nyak-Dien. Cut Nyak-Dien berasal dari Aceh. Beliau lahir pada tahun 1848 dan meninggal dunia pada tanggal 6 November 1908. Cut Nyak-Dien terkenal dalam perlawanan melawan penjajah. Beliau ikut berperang langsung bersama para pejuang melawan penjajah. Meski seorang wanita, Cut Nyak-Dien tidak gentar dan terus memimpin perlawanan.
Belanda. Cut Nyak Dien merupakan sosok yang ditakuti oleh Belanda karena mengobarkan semangat perlawanan rakyat Aceh. Terima kasih. Selamat pagi teman-teman. Hari ini Muhammad Hafiz mau menceritakan tuanku Iman Bonjol. Iman Bonjol lahir dan dibesarkan di lingkungan kaum Padi. Bernama Muhammad Saha, tumbuh menjadi pemimpin yang tangguh dan pribadi santun. Perang pribadi 18 tahun 1803 sampai 1821. Tahun 1833 Iman Bonjol memimpin perang terhadap Belanda yang ingin menguasai Sumatera. Perangan Selatan 6 bulan 16 Maret 17 Agustus tanggal 16 Agustus 1837 tuanku Iman Bonjol ditangkap Oktober 1837. Beliau ditawan yang dibuang di Cianjur, dipindahkan ke Ambon ke Rotan Minahasa. Tuanku Iman Bonjol meninggal pada 8 November 1864 karena ketinggiannya melawan Belanda. Beliau dianugerahi sebagai pahlawan nasional Indonesia 6 November 1973. Untuk mengenang jasa beliau, foto tuanku Iman Bonjol pernah diabadikan di gambar lukisan uang 5.000-an oleh Bank Indonesia. Terima kasih. Halo teman-teman, halo Pak Roti. Nama saya Gani. Gani akan bercerita tentang Panglima Besar Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman lahir di Desa Rembang, Kabupaten Purbalingga pada 24 Januari 1916. Jenderal Sudirman terkenal sebagai Panglima Besar TNI. Jenderal Sudirman terkenal pandai. Jenderal Sudirman aktif dalam melakukan kegiatan keagamaan pemuda Muhammadiyah. Jenderal Sudirman bergabung dengan PETA, Pembela Tanah Air. Jenderal Sudirman terkenal anti Belanda dan melakukan pemberontak bersama prajurit hingga diasingkan oleh Belanda ke Bogor. Jenderal Sudirman wafat di Magelang pada usia 34 tahun. Jenderal Sudirman bergelar Pahlawan Nasional Indonesia dan namanya diabadikan sebagai nama jalan utama di kota Indonesia. Terima kasih teman-teman, terima kasih Pak Rodi.
Halo Pak Rodi, halo teman-teman, saya Fania, kelas 2D nomor urut 22. Saya mau cerita tentang pahlawan Indonesia, Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara lahir pada tanggal 2 Mei 1889 dengan nama Raden Mas Suwardi Suryaningrat. Ia berasal dari keluarga Kadipaten Pakualaman di Yogyakarta. Ki Hajar Dewantara adalah Bapak Pendidikan dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan pertama di Indonesia. Ki Hajar Dewantara mendirikan sekolah bernama Perguruan Nasional Taman Siswa atau disebut Taman Siswa. Tanggal lahirnya diperingati sebagai Hari Pendidikan Nasional untuk menghormati jasa-jasanya di bidang pendidikan. Terima kasih. Akan bercerita tentang salah satu tokoh pahlawan nasional, Raden Ajeng Kartini. Raden Ajeng Kartini atau lebih tepat disebut Raden Ayu Kartini. Raden Ajeng Kartini lahir di Jepara 21 April 1879. Raden Ajeng Kartini adalah seorang tokoh Jawa dan pahlawan nasional Indonesia. Raden Ajeng Kartini dikenal sebagai perempuan Nusantara, kebangkitan perempuan, pribumi Nusantara, surat-surat yang dibukukan dengan tajuk Habis Gelap Terbitlah Terang. Raden Ajeng Kartini meninggal dunia di Kabupaten Lambang 17 September 1904. Terima kasih. Selamat malam Pak Rodi. Farel mau menceritakan pahlawan nasional Republik Indonesia, Ignatius Slamet Riyadi. Lahir 26 Juli 1927 di Solo. Beliau merupakan anggota TNI yang menjabat Jenderal Anumerta. Beliau jang melopori terbentuknya komando pasukan Kopassus. Pendidikan pelayar beliau sekolah pelayaran tinggi. Karir navigator kapal kayu antar pulau Nusantara. Prajurit Indonesia. Beliau meninggal pada tanggal 4 November 1950 di Ambon, Maluku. Terima kasih Pak Rodi. Cemara 2 bisa. Indonesia mantap. Hai teman-teman, aku ingin menceritakan tentang pahlawan nasional idolaku.
1901, agama Islam. Soekarno pertama kali bersekolah di Tulung Agung hingga akhirnya dia ikut kedua orang tuanya pindah ke Mojokerto. Panggilan terkenalnya adalah Bung Karno. Beliau merupakan pejuang sebelum kemerdekaan Indonesia. Setelah melalui perjuangan panjang, Bung Karno dengan Bung Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada 17 Agustus 1945. Bung Karno menjadi presiden pertama Indonesia dan Bung Hatta menjadi wakil presiden pertama Indonesia 17 Agustus tahun 45. Itulah hari kemerdekaan kita, hari merdeka nusa dan bangsa, hari lahirnya bangsa Indonesia. Merdeka, sekali merdeka tetap merdeka, selama hayat masih dikandung badan. Kita tetap setia mempertahankan Indonesia. Kita tetap setia membela negara kita. Demikian cerita dari pahlawan idolaku. Selamat sore Pak Radi, selamat sore teman-teman. Nama saya Akila, nomor set 4. Saya akan bercerita tentang sejarah pahlawan nasional, yaitu Jenderal Besar TNI Raden Sudirman. Beliau lahir pada tanggal 24 Januari 1916 dan wafat 29 Januari 1950. Adalah seorang perwira tinggi Indonesia pada masa Revolusi Nasional Indonesia sebagai Panglima Besar TNI pertama. Beliau sosok yang dihormati di Indonesia. Sekian cerita dari saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Akila Gramardhani, absen 1 kelas 2D. Hari ini saya akan menceritakan pahlawan wanita bernama R.A. Kartini. R.A. Kartini lahir di Jepara
pahlawan R.A. Kartini. Raden Ajeng Kartini Djaya Adiningrat atau lebih dikenal dengan R.A. Kartini lahir pada tanggal 21 April 1879 di kota Jepara, Jawa Tengah. Beliau merupakan pahlawan emansipasi wanita. Kelahiran R.A. Kartini diperingati sebagai Hari Kartini. Beliau memperjuangkan pendidikan kaum wanita. Dari situlah R.A. Kartini mulai mendirikan sekolah Kartini pada tahun 1912 di Semarang. Terima kasih. Selamat malam Pak Rob dan teman-teman. Pahlawan nasional Indonesia yang akan saya ceritakan adalah Raden Ajeng Kartini. Beliau lahir di Jepara tanggal 21 April 1879. R.A. Kartini merupakan pahlawan wanita yang berpengaruh di negara ini. R.A. Kartini memperjuangkan pendidikan dan keadilan bagi kaum wanita, yaitu memajukan kesetaraan dalam pendidikan bagi kaum wanita. Dengan adanya R.A. Kartini, sekarang banyak Sri Kandi yang mengharumkan nama Indonesia di luar negeri. Contohnya Ibu Sri Mulyani. Untuk itu saya bermimpi menjadi next Sri Kandi Indonesia. Terima kasih Pak Rodi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Halo, siapa mau bercerita tentang pahlawan nasional, yaitu Nyi Ageng Serang. Raden Ajeng Kustiah Wulaningsih Retno Edi atau Nyi Ageng Serang lahir pada tahun 1752 di Serang, Purwodadi, dan Jawa Tengah. Nyi Ageng Serang adalah seorang pejuang wanita yang melawan penjajah dan ikut berjuang dalam pertempuran melawan Belanda saat perang di Ponegoro pada tahun 1825 sampai tahun 1830. Dalam berbagai pertempuran, Nyi Ageng Serang dan cucunya Raden Mas Papak selalu dapat mengalahkan Belanda. Mereka terkenal dengan taktiknya kamuflase daun lumpuh. Sekian cerita pahlawan Nyi Ageng Serang dari Syafa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kak Gilato. Saya mau bercerita tentang Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro adalah putra dari Sri Sultan.
Hamengkubuwono III memiliki nama asli Raden Pamas Antowiryo, lahir tanggal pada 11 November 1785. Beliau dikenal nama Pangeran Diponegoro karena memimpin perang Diponegoro atau disebut sebagai perang Jawa yang merupakan salah satu perang terbesar di tanah Jawa pada tahun 1825 sampai dengan 1830. Pangeran Diponegoro memulai perlawanan kepada Belanda disebabkan karena campur tangan Belanda dalam urusan Diponegoro karena kekejaman Belanda terhadap bumi dan Belanda memasang tonggak-tonggak untuk membuat rel kereta api melewati makam leluhurnya. Perang terjadi dalam Halo, selamat siang Mbak Rodi. Saya Moses, kelas 2D, SD Cemara 2. Saya akan bercerita tentang sosok Dr. Sutomo. Dr. Sutomo lahir di Ngepeh, Mencerek, Ngajuk, Jawa Timur 30 Juli 1888. Selama hidupnya, ia dikenal sebagai mediator yang baik untuk mendamaikan dua pihak yang sedang bertikai. Ia juga sangat peduli pada kemajuan pendidikan pemuda Indonesia. Sepanjang hidupnya, Dr. Sutomo banyak yang mengabdikan diri di bidang sosial budaya dengan membangun rumah sakit, panti asuhan, rukun tani, lembaga kesehatan umum, Bank Indonesia, dan koperasian. Keimbangan berbukti dan praktis melawan penjajah. Dr. Sutomo meninggal pada tanggal 30 Mei 1938 di Surabaya. Jasa-jasanya akan selalu dikenang oleh bangsa Indonesia. Terima kasih Pak Rodi.